Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, buat para subscriber dimanapun berada, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, rezeki yang lancar. Yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik dari dunia perpolitikan di Indonesia, problem-problem yang terjadi di Indonesia ya. Di sini ada problem yang sangat besar sekali ya. Di sini ada judulnya dari Pak BW, Pak Bambang Wijoyanto. Judulnya seperti ini: Geradak geruduk Kejagung PS Polri. Ya, geradak geruduk Kejagung versus Polri. Kita baca ringkasan videonya ya. Ini dari Pak BW. Ini kejaksaan lagi bermasalah korupsi terutama ya. Sama aja kayaknya 11-12 sama Kapolri, karena ada beritanya juga kan, polisi Indonesia terkorup se-Asia apa sedunia, itu keberapa? Silahkan cari saja informasinya. Video ini membahas polemik dan ketegangan yang terjadi antara institusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Polri serta keterlibatan pihak militer. Berikut adalah poin-poin yang dibahas. Bentar ya, ada WA masuk, bentar dulu. Kita bacakan dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Poin-poin utama ketegangan antara lembaga: terjadi rangkaian peristiwa yang melibatkan penggeledahan di KP The Clean Cipete, pengamanan super ketat di rumah Jampitsus, hingga isu penggerebekan oleh pihak kepolisian. Harta karun fantastis ditemukan, barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilo serta uang tunai dalam mata uang asing dolar Amerika dan Singapura senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Keterlibatan militer: adanya pengamanan oleh personel militer di rumah pejabat kejaksaan yang dijustifikasi dengan Pers nomor 66 tahun 2025. Rangkaian kasus besar. Isu ini dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi besar seperti Asabri, Jiwasraya, PLN hingga Krakatau Steel, serta dugaan praktek maklar kasus. Sekarang sudah mulai terbuka ya semuanya. Ternyata penegak hukum di Indonesia korup. Makanya rakyat mau mengadu kemana? Polisinya korupsi, jaksanya korupsi, partai politiknya korupsi. Makanya Indonesia itu dirusak oleh bangsa sendiri. Semoga cepat selesai ya. Prabowo tidak usah bermimpi terlalu jauh. Yang pertama saja dulu, bukan mengecilkan ya, tetapi yang pertama adalah istilahnya korupsinya tidak ada, ketetapan hukum bagus, hukumnya dipakai dan lain sebagainya ya. Kita teruskan informasinya dari Pak BW. Saran dan solusi yang disampaikan: peran presiden didorong untuk bertindak sebagai kepala negara dan panglima penegakan hukum guna menyelesaikan konflik antara institusi ini secara transparan.
Pembentukan tim independen menyusulkan pembentukan super tim investigator atau pengambilalihan kasus oleh KPK untuk menghindari konflik kepentingan. Transparansi publik dan media diminta untuk terus mengawal kasus ini sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Secara keseluruhan, video ini menekankan pentingnya momentum ini untuk menguji keseriusan Indonesia dalam menegakkan hukum di tengah situasi yang kritikal agar kepercayaan publik dan iklim investasi tetap terjaga. Nah, di situ yang pertama, kepercayaan publik kepada penegak hukum di situ. Makanya kalau mau Indonesia emas itu cukup publik percaya kepada penegak hukum, investasi akan masuk. Kalau publik sudah tidak percaya, ya tunggu aja kehancuran. Apa fungsi foto keluarga di lokasi sitaan? Ada ininya ya, fungsi foto keluarga di lokasi sitaan. Kita tanyakan ringkasan videonya. Berdasarkan penjelasan dalam video, fungsi dari ditemukannya foto-foto keluarga di lokasi penggeledahan atau penyitaan tersebut adalah sebagai alat bukti untuk menginformasi kepemilikan aset. Dalam konteks ini, keberadaan foto keluarga seorang pejabat di lokasi tersebut menjadi indikasi kuat bagi penyidik untuk membuktikan bahwa tempat atau properti yang digeledah sebenarnya dimiliki atau dikuasai oleh pejabat tersebut, meskipun mungkin secara administratif properti itu tercatat atas nama pihak lain. Mengapa KPK bisa ambil alih kasus? KPK kemana ya? Berdasarkan penjelasan dalam video, KPK memiliki otoritas untuk mengambil alih penyidikan dan penentuan sesuai dengan pasal 10A ayat 2 Undang-Undang KPK dengan syarat-syarat sebagai berikut. Penanganan tindak pidana tersebut mengandung unsur korupsi. Terdapat hambatan dalam penanganan kasus akibat adanya campur tangan dari pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Penanganan tindak pidana korupsi dilakukan secara tidak profesional atau memiliki tujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya. Mengapa TNI menjaga rumah Jampitsus? Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Gen Y dan Gen Z, Gen Alpha, supaya melek hukum, melek politik, karena kita harus tahu. Sekarang mah wajib kayaknya individu itu tahu hukum, tahu politik, supaya tidak terjebak dalam narasi-narasi yang beredar di luar media sosial ya, maupun di dalam media sosial itu sendiri banyak narasi-narasi yang menyesatkan. Berdasarkan penjelasan dalam video, pelibatan personil militer untuk melakukan pengamanan ketat di rumah Jampitsus didasarkan pada Peraturan Presiden Perpres nomor 66 tahun 2025. Pihak Mabes TNI memberikan klarifikasi bahwa aturan tersebut menjadi dalih atau landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Mengapa emas dan mata uang disita? Banyak ya emasnya. Emas dan sebongkah berlian, mencari rezekinya ini luar binasa. Berdasarkan penjelasan dalam video, penyitaan emas batangan seberat 74 kilo dan uang tunai dalam mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura dilakukan karena aset-aset tersebut diduga merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki. Selain itu, pembicara dalam video menyebutkan bahwa modus penyimpanan harta dalam bentuk fisik, uang tunai dan emas di luar sistem perbankan merupakan cara tradisional yang sengaja digunakan untuk menghindari pelacakan oleh PPATK terkait asal-usul kekayaan tersebut. Apa kaitan Hari Bayangkara dengan kasus ini? Hari Bayangkara, Kapolda Metro. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat kaitan antara peringatan Hari Bayangkara dengan kasus yang melibatkan seorang perwira aktif kepolisian berpangkat Brigjen yang bertugas di BGN, Badan Guna Negara, Badan Intelijen Negara. Pembicara menyebut bahwa perwira tersebut ditetapkan sebagai tersangka tepat pada momen Hari Bayangkara.
Meskipun pembicara menyatakan tidak ada kepastian apakah penetapan tersangka di hari tersebut secara langsung menjadi pemicu utama ketegangan antara Kejaksaan Agung dan Polri. Ia menekankan bahwa peristiwa ini merupakan salah satu rangkaian peta konflik yang penting untuk dicermati dalam konteks pertikaian antara instansi penegak hukum yang sedang terjadi saat ini. Oh, seperti itu ya. Saya baru paham ini, mengerti nih. Jadi pertama ada kepolisian yang ditangkap oleh kejaksaan. Ini politik ini. Tapi politik yang merugikan masyarakat ya tentunya di sini. Semoga korupsi di negeri ini semakin hancur lebur, tidak ada lagi, dan masyarakat bisa hidup rukun, damai, sejahtera, mewujudkan cita-citanya nanti ke depannya seperti apa. Kuncinya tadi adalah kepastian hukum ya, bukan ketetapan, kepastian hukum dan penegak hukum. Kalau penegak hukum adil, kepastiannya hukum adil, maka Indonesia emas dalam waktu dekat akan nyata, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ke channelnya Pak BW aja, Pak Bambang Wijoyanto. Bukan kerenca ada sini mah, akal waras. Selalu membawa kata-kata waras, makanya masyarakat harus waras. Semangat, semangat, semangat.